Kunci pertama dalam kita boleh diselamatkan, mendapat anugerah dan bisa berjalan bersama Tuhan, dan kita bisa berhasil, semuanya dimulai dari mendengar suara Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berjalan bersama Tuhan kalau kita belum bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan memiliki iman kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Iman kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan mengerti kehendaknya, apa maunya, rencananya, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Semuanya dimulai dari mendengar suara Tuhan. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang dalam Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran berarti ada suara yang kita dengar, dan lewat mendengar suara Kristus firman Allah, maka timbullah iman, dan iman inilah dasar dari segala sesuatu. Haleluya. Kalau kita mendengar, maka kita akan bisa mengerti. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan mengerti, maka kita bisa melakukan. Tidak mungkin kita bisa melakukan firman kalau kita belum mendengar. Namun mendengar tidak asal mendengar, harus mendengar sungguh-sungguh. Haleluya. Oleh sebab itu kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Kenapa penting sekali kita mendengar suara Tuhan? Saya sudah katakan tadi, tapi saya bacakan satu ayat dulu, yaitu Yesaya pasalnya ke-55 ayat 3. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 3, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Perhatikan di sana, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi mendengar firman Tuhan itu berurusan dengan hidup mati kita. Artinya hidup mati kita ditentukan oleh mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, sedangkan telingamu datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting karena menyangkut hidup matinya kita. Jadi mendengar suara Tuhan menentukan hidup matinya kita. Jadi itulah makanya penting sekali mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kita teruskan. Coba klik lagi. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Inisiatif dari Tuhan. Bila Tuhan ingin berbicara kepada kita, bahkan Dia suka berbicara dengan kita karena kita adalah anaknya. Atau inisiatif dari kita sendiri, yaitu kita bertanya sesuatu kepada Tuhan. Apa kehendakmu Tuhan? Apa suaramu? Apa firmanmu? Jadi ada inisiatif dari Tuhan. Tuhan ingin berbicara, tapi juga kita bisa bertanya, ingin mendengar jawaban dan suara Tuhan. Terus mendengar suara Tuhan merupakan hal yang wajar bagi orang percaya, karena domba-domba Kristus pasti bisa mendengar suara gembalanya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti. Jadi kalau kita domba Allah, sudah lahir kembali, kita disebut, diumpamakan domba Allah, dan kitalah dombanya. Allah lah gembala kita, Yesuslah gembala kita yang baik, dan gembala memperdengarkan suaranya, dan domba-domba bisa mampu diberi kemampuan mendengar suaranya. Jadi setiap domba bisa mendengar suaranya, dan Tuhan berbicara kepada kita karena melalui suaranya lah kita dipimpinnya, melalui suaranya lah kita mengikut Dia, melalui suaranya lah kita berjalan bersama Dia. Dia menggembalakan dombanya dengan suaranya. Jadi kalau kita enggak mendengar suaranya, kita tidak akan bisa berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan
digembalakan Tuhan atau kita belum digembalakan Tuhan. Jadi Tuhan menggembalakan kita dengan memperdengarkan suaranya. Lalu kita dengar, kita mengerti, kita ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Seterusnya, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kita harus ada dalam dimensi roh, sebab Allah itu adalah roh. Jadi mendengar suara Tuhan tidak hanya sebatas seperti saudara mendengar khotbah saya, tapi dimulai dari itu. Tetapi sampai kita mendengar suara Tuhan, karena suara Tuhan itu roh dan hidup. Yesus bilang, perkataanku roh dan hidup. Jadi untuk kita bisa akurat mendengar suara Tuhan, dan memang biasa, wajar kita mendengar suara Tuhan, kita harus dalam dimensi roh. Kita harus ada dalam kuasa roh, dalam dimensi roh, dalam kapasitas kehidupan yang rohani. Ya, dalam dimensi roh katanya, sebab Allah itu adalah roh. Jadi kalau hanya kuping kita, pendengaran jasmani kita itu belum sampai mendengar suara Tuhan, karena Tuhan itu berbicara dan roh, firman-Nya itu adalah roh, namun kehidupan di dalamnya. Terus ada lagi, lanjut, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi Tuhan berbicara berbagai cara, maka kita perlu memperhatikannya. Kita harus siap dengar-dengaran, kita harus siap mendengar dan memperhatikan apa yang sedang Tuhan katakan. Jadi kita belajar mendengar suara Tuhan. Jangan takut untuk salah. Kita sedang belajar, tapi adalah tidak wajar kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, lalu bagaimana kita mengikut Dia? Karena Dia memimpin kita melalui suaranya. Dia mengembalakan kita melalui suaranya. Kita boleh berjalan bersama Tuhan melalui suaranya. Jadi mesti kita dengar suaranya, dan kita harus belajar mendengar suaranya. Terus memang ada 3 macam suara. Ada yang disebut suara Tuhan, ada yang disebut juga suara hati, ada yang disebut juga suara setan, ya. Jadi ada suara manusia, ada suara Tuhan, ada suara hati, ada suara iblis, ada 3. Terus bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu suara Tuhan? Yang pertama, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, itu yang saya bilang tadi, kita ada dalam dimensi roh. Kita sedang intim, kita sedang bergaul dengan Tuhan, kita sedang ada dalam hadirat, kita sedang memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan. Maka kita bisa mendengar suara Tuhan, bahkan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati kita, mana suara manusia, mana suara iblis, ya. Yang kedua, hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat, hati kita terus terhubung dengan Tuhan, maka kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Nah, di sini kita nanti lebih akurat, lebih mantap di dalam mendengar suara Tuhan. Dan yang selanjutnya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang dan Roh Kudus menguasai kita, dan akhirnya oleh Roh kita dibawa dalam dimensinya Allah, dan dengan mudahnya kita mendengar suara Tuhan. Bagaimanapun Tuhan berbicara caranya, kita bisa mendengar, dan kita, saudaraku, bisa mengerti, karena posisi kita sudah di dalam posisi dimensi roh, di mana Roh Kudus memenuhi kita. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus, orang dipimpin Roh Kudus, orang dikuasai Roh Kudus, dia wajar dan biasa dan mampu mendengar suara Tuhan, dan bisa dia membedakan suara Tuhan dengan yang tidak suara Tuhan. Contohnya, saudaraku, secara jasmani, kalau suami istri sudah hidup bersama, maka dia bisa membedakan suara suaminya, atau suami bisa membedakan suara istrinya, karena mereka sedang hidup bersama.
intim dan ada kedekatan satu rumah pula, ya. Walaupun tak dilihat wajahnya, sudah pasti bisa suami membedakan suara istri. Kenapa? Karena mereka sudah dekat, mereka sudah hidup intim, dan hati mereka sudah saling mengasihi. Yang selanjutnya, kita bisa mendengar suara Tuhan kalau firman Tuhan tinggal dalam kita, maka kita tahu itu adalah suara Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara banyak membaca, merenungkan firman, apalagi sampai bisa firman itu kita hafal, kita ingat, mudah sekali nanti Tuhan berbicara. Saya sering mendengar suara Tuhan, Roh Kudus tinggal ingatkan apa yang pernah saya baca, renungkan, dan Tuhan pakai ayat-ayat Alkitab itu berbicara langsung kepada saya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dengan mudahnya mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita hafal dan kita renungkan. Jadi firman Tuhan harus tinggal dalam hati kita, maka kita tahu itu suara Tuhan. Dan Roh Kudus bisa berbicara melalui cara itu juga. Nah, begitu kita bisa membedakan suara Tuhan, yaitu dengan kita intim bersekutu dengan Tuhan. Makanya kalau kita berdoa dalam kesungguhan dan masuk hadirat, mudah sekali kita mendengar suara Tuhan. Maka malah kita kalah cepat dalam menangkap suara Tuhan. Ya, semalam saya ikut gabung dalam 2 puasa. Begitu semua bergilir membaca ayat-ayat Alkitab, saya banyak mendapat suara Tuhan. Ya, bahkan ayat Alkitab yang tadinya saya biasa aja mengertinya, tiba-tiba saya mengerti lebih dalam lagi. Lalu saya sharekan kepada kami yang sedang dalam 2 puasa. Jadi lewat doa, lewat persekutuan, ketika kita memuji, menyembah, ketika kita saat ini menikmati hadirat dalam ibadah, Tuhan bisa berbicara, kita tahu itu suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Teruskan. Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara, tidak hanya satu cara. Bagaimanapun cara Tuhan berbicara, kalau kita sudah dalam dimensi roh dan kita sudah melatih diri kita di dalam Tuhan mendengar suaranya, otomatis kita bisa membedakan. Ya, seperti tadi saya katakan, suami yang sudah hidup serumah intim, maka sudah bisa mendengar dan membedakan suara itu dari suara yang lain. Ya, demikian kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara secara audible, artinya seperti saudara mendengar suara saya sekarang, bisa didengar jelas, ya, bisa seperti itu. Bisa juga Tuhan berbicara melalui firman-Nya ketika saya berkhotbah ini, ketika saudara membaca Alkitab, atau ketika saudara sedang mendengar khotbah di televisi, ya, mana firman disampaikan, saudara bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, Tuhan juga berbicara melalui bapa rohani atau nubuatan, dan yang paling sering sebenarnya kita bisa dilatih mendengar suara Tuhan melalui pemimpin rohani kita, terutama bapa rohani dalam rumah. Ya, karena saudaraku, sadar tak sadar seringkali ketika Bapak rohani, para pemimpin menyampaikan firman, sebenarnya kalau sedang dilatih, kita sedang dilatih mendengar frekuensi suara Tuhan. Karena suara para bapak rohani yang menyampaikan firman itu frekuensinya sama dengan frekuensi suara Tuhan. Nah, dalam ilmu fisika ada istilah frekuensi. Jadi kalau di dalam sound system ada frekuensi high, ada yang middle, ada yang bass. Jadi frekuensinya itu beda-beda. Suara itu pun begitu. Nah, ketika kita saudaraku terkonek dengan Bapak rohani di rumah rohani, dan terlalu sering Tuhan berbicara dengan memakai frekuensi suara Tuhan oleh Bapak rohani pemimpin, malah kita tidak akan terlatih dalam mendengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah dan tidak serius mendengar suara pemimpin kita, suara Bapak rohani kita.
sebagai contoh bagaimana seorang yang namanya Samuel sebelum dia menjadi nabi, dan dia ada di rumah rohaninya, di mana bapak rohani pemimpinnya, gembalanya bernama Imam Eli. Dan saudara, sering dia mendengar firman disampaikan oleh bapak rohaninya Imam Eli, sehingga dia terbiasa mendengar frekuensi suara bapak rohaninya. Sehingga satu ketika Tuhan berbicara kepada dia secara audible. Tuhan berbicara, Samuel, Samuel, Samuel. Dan dia mendengar ini suara bapak rohani. Dia bangun, dia pergi, dia tanya, "Bapak memanggil saya?" Dan Samuel atau Imam Eli berkata, "Tidak, kau mungkin mimpi, pulang, tidurlah kembali." Lalu heran juga, kok begitu jelas saya dengar suara bapak, kok dibilangnya dia tidak bicara. Nah, akhirnya dia tidur lagi. Lalu Tuhan bicara lagi, "Samuel, Samuel, Samuel." Dia bangun lagi. Suara itu begitu jelas yang membuat dia bangun dari tidurnya. Dia pergi lagi, karena suara itu suara bapakku itu, suara Imam Eli, di mana aku sudah dilatih mendengar suara karena bersama dia di Bait Allah. Lalu dia bilang, "Bapak memanggil aku." Nah, Samuel berkata lagi, "Enggak ada aku panggil kau." Tiba-tiba dia sadar, sekali lagi kalau kau dengar suara itu, kau sedang, Tuhan sedang berbicara padamu. Bilang aja, "Ini aku, Tuhan siap mendengar." Nah, di situ dia mulai diajari, kau sedang mendengar suara Tuhan. Tapi bagi Nabi Samuel, masih Samuel pemuda ini, belum nabi waktu itu dia, itu suara kok sama frekuensinya, suara Tuhan dengan suara bapak rohaninya yang namanya Imam Eli. Kok nggak beda? Makanya dia setiap dipanggil nggak asing itu suara, langsung dia menghadap, "Bapak panggil aku." Sampai 2 kali, "Tidak, aku panggil kamu." Akhirnya Imam Eli pun sadar, lalu diajarinya, "Kau sedang mendengar suara Tuhan." Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, untuk ketiga kali ketika Tuhan berbicara, Samuel langsung siap-siap mendengar dengan baik. Dan sejak itulah Samuel terbiasa mendengar suara Tuhan. Tapi saudara perhatikan dari cerita ini, bahwa frekuensi suara Tuhan itu tidak beda, tidak jauh beda dengan frekuensi suara bapak rohaninya. Jadi Samuel itu menjadi nabi, terbiasa mendengar suara Tuhan setelah dia terlatih terbiasa mendengar suara bapak rohaninya. Apa artinya? Banyak kita nggak bertumbuh rohani, ya, tidak mendengar suara Tuhan yang menjadi iman dalam diri kita, karena kita tidak terkonek dengan bapak rohani. Ya, mungkin banyak hal lah yang menyebabkan saudara tidak terkonek, dan akhirnya saudara juga tidak mau mendengar dengan baik, sehingga Tuhan berbicara dengan berbagai cara, kita tak mendengar, kita tak membedakan. Ya, malah suara yang lain yang akhirnya kita dengar terlalu banyak. Padahal Tuhan berbicara kepada kita, bahkan ingin dia berbicara, tapi dia berbicara juga seringnya melalui bapak rohani, ya, dan bisa juga melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi menyampaikan nubuat itu juga, tapi nubuat itu diarahkan kepada kita, itu suara Tuhan, ya. Juga melalui penglihatan, ketika kita hidup dalam dimensi roh, Roh Kudus bisa membawa kita ke dalam penglihatan. Dalam penglihatan itu kita mendengar suara Tuhan, ya. Terus bisa dalam mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan, tidak semua mimpi, ya, mimpi yang datang dari Tuhan, ya. Bagaimana si Yusuf mimpi, lalu dalam mimpi itu dia diperintahkan untuk pergi, ya, pergi ke tempat di mana dia nanti akan mendaftarkan diri, dan akhirnya nanti akan di sana dia akan membawa istrinya melahirkan Yesus. Dia pernah mimpi ketika dia mengetahui Maria tunangannya sudah hamil, lalu
Lalu Tuhan dalam mimpi itu bilang, jangan kau ceraikan, ambil dia, karena dia mengandung oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh laki-laki. Jadi Tuhan bisa menyatakan diri lewat mimpi. Yusuf mimpi, si Daniel juga mimpi, dan dalam mimpi itu Tuhan berbicara. Juga bisa dengan peristiwa yang terjadi secara umum maupun di sekeliling kita. Banyak cara Tuhan berbicara. Bahkan ada Nabi Bileam, Tuhan berbicara kepadanya, memperingati dia melalui keledai. Jadi Tuhan bisa berbicara berbagai macam cara, tapi sering dia berbicara ketika kita membaca renungkan firman, ketika kita mendengar khotbah, ketika kita terhubung dengan Bapa rohani, sehingga terbiasa kita mendengar frekuensi suara Tuhan. Karena suara Tuhan satu frekuensi dengan suara Bapa rohani ketika dia menyampaikan firman. Haleluya. Kita teruskan, lanjut. Ketika kita baca Alkitab, renungkan Alkitab, nanti Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kita bukan sekedar hanya menghafal, tapi Tuhan berbicara. Mengertinya kita bukan seperti mengerti orang membaca buku pengetahuan biologi dan sejenisnya. Mengertinya kita lebih dalam, dan tidak semua orang mengerti, itulah disebut pewahyuan, ya. Kalau Tuhan berbicara, kita mengerti secara luar biasa firman itu. Karena Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, dia selalu mengajar kita. Bahkan dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Dan dia ajar kita, ini anakku kau salah. Terus untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam 1 Timotius 3, ya. Jadi Tuhan sering juga berbicara. Paling sering Tuhan berbicara melalui Bapa rohani seperti ibadah hari ini. Dan paling sering Tuhan berbicara melalui waktu kita baca renungkan firman. Jadi biasakan engkau terkonek dengan orang-orang di rumah rohani, khususnya para pemimpin. Biasakan kau baca renungkan firman. Mudah sekali nanti Tuhan berbicara. Nah dari situ kita nanti bisa tahu, bisa mengenali bagaimana frekuensi suara Tuhan sangat berbeda dengan suara yang lainnya. Terus juga bisa Roh Kudus berbicara. Ketika kita sudah dibaptis Roh Kudus hadir, dia berbicara di hati kita. Jadi bisa berbicara melalui Roh Kudus. Tuhan berbicara lewat Roh Kudus dalam hati kita. Ya, ini paling sering anak Tuhan yang sudah dibaptis. Saya paling sering mendengar suara Tuhan di hati. Bahkan waktu dia berbicara di hati saya, bisa kayak tampil di pikiran saya. Saya melihat gambaran yang jelas. Terus Tuhan berbicara juga, tadi saya sudah jelaskan, dari Bapa rohani dan nasihat-nasihat orang-orang kudus. Tapi paling sering adalah tadi saya bilang lewat pemimpin Bapa rohani di rumah. Terus ya, saya akan bagikan 10 cara Tuhan berbicara biasanya. Tadi saya sudah sampaikan secara garis besar. Dikatakan di sana yang pertama, suara Tuhan dapat didengar melalui telinga, disebut audible. Suara Tuhan dapat didengar melalui telinga seperti pengalaman yang dialami Samuel dari dilatih oleh Imam Eli. Terus Yesaya, Yehezkiel, Hosea, Musa. Jadi mereka-mereka ini bisa mendengar suara Tuhan dengan telinga. Ya. Nah ini tentu orang-orang yang sudah masuk dalam dimensi roh. Jadi dia nggak bisa bedakan dia hidup dan sedang mendengar suara Tuhan secara rohani atau jasmani, sama aja bagi dia. Ya, kayak mendengar seperti saudara dengan saya khotbah hari ini. Nah itu, bisa itu terjadi ya. Dan itu suaranya sangat jelas dan luar biasa. Juga Tuhan bisa berbicara kepada kita pada saat teduh, di mana kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman. Yang paling sering tadi yang dua ini, di gereja melalui Bapa rohani atau melalui Bapa rohani. Yang kedua melalui kita baca renungkan firman. Yang ketiga yang paling sering adalah kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus,
maka Roh Kudus sering berbicara di dalam hatinya. Terus yang ketiga, melalui mimpi. Tadi saya sudah bahas, melalui penglihatan, melalui nabi Tuhan atau orang-orang dipilih Tuhan yang menyampaikan nubuatan, ya, nabi Tuhan bisa, ya. Terus yang keenam, melalui kejadian peristiwa, ya. Dan kejadian Tuhan bisa berbicara melalui situasi kejadian itu, ya. Terus Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus bicara. Jadi kalau yang sering saya alami adalah Tuhan berbicara melalui Bapa rohani saya, dan bahkan itu yang pertama sekali saya, sebelum tahu apa itu mendengar suara Tuhan, pokoknya saya mendengar suara Tuhan melalui Bapa rohani. Dan yang kedua, waktu saya membaca renungkan firman ketika saya saat teduh. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus sudah memenuhi saya, dia bicara dengan saya. Itu jelas sekali, bahkan sehari-hari, ya. Terus suara itu, jangan suara itu tidak hanya didengar oleh telinga, tetapi suara Tuhan terdengar dengan keras karena ia bergema begitu kerasnya di dalam hati kita. Jadi kalau Roh Kudus berbicara itu sama kerasnya kalau orang ngomong sama kita di kuping. Jelas sekali, ya. Jadi tidak samar-samar tapi jelas, sampai bisa kita saking jelasnya terkejut, ya. Nah, saya bersaksi dulu tentang hal ini. Maka aku bilang, mendengar suara Tuhan itu menentukan hidup mati. Hidup rohanimu, mati rohanimu tergantung mendengar. Hidup matimu di bumi ini, hidupmu jasmani rohani itu ditentukan oleh mendengar suara Tuhan. Ketika saya masih anak muda, tetapi saya sudah terkonek dengan Tuhan dan saya sudah dibaptis Roh Kudus, dan saya terus membaca renungkan firman setiap saat teduh. Saya sudah ada di Kisaran, jadi Bapak rohani saya di Bandung. Dulu belum ada HP, harus pakai apa itu wartelnya, jadi belum ada HP. Jadi dulu baik surat-surat lah kalau kita berhubungan dengan Bapak rohani. Jadi saya sejak itu sudah jarang secara fisik berhubungan dengan Bapak rohani saya. Tapi untunglah saya sudah dilatih dan diajari bagaimana mendengar suara Tuhan, ya. Dan akhirnya suatu ketika saya diajak oleh orang tua pergi ke sawah, ke ladang. Dan ladang itu jauhnya sekitar 20 km dari rumah kami di Kisaran. Pergi, dan kami waktu itu naik sepeda. Saya pergi ke sana dengan orang tua. Dia tentu saya harus nurut, sebab nanti kalau saya nggak nurut dibilang, Tuhan macam mana? Apa kamu malas? Lagi orang tua saya waktu itu belum suka terhadap saya karena kaos saya. Jadi saya pergi, lalu kami kerja. Begitu kami sampai, saya ikut kerja di sawah itu, padi kami. Lalu belum lama, belum ada 10 menit, tiba-tiba saya mendengar suara yang mengejutkan sekali. Itu pulang, tapi suara itu bukan suara ayah saya. Suara itu kok begitu keras sampai saya terkejut. Ya, saya perhatikan sekeliling, ada nggak orang ngomong sama anaknya, tapi nggak mungkin sejelas itu karena perkampungan itu jauh dari ladang ini. Kok keras sekali tuh? Atau mungkin saya lagi nigau apalah, saya abaikan, saya terus kerja. Beberapa menit kemudian suara itu berkata, pulang. Saya mulai penasaran. Iya, ada. Kok keras sekali? Kayak dekat kali ngomong, kayak kok ngomong di samping saya gitu. Dan suara itu bukan suara ayah saya. Suara itu jelas, tapi enggak ada orang sekitar, hanya kami, ayah ibu saya dan saya. Dan perkampungan itu jauh dan tidak sejelas itu suara. Dan situ saya mulai ingat, karena sudah belajar juga tentang Samuel waktu itu. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara pada saya. Lalu saya mulai menenangkan diri, lalu saya bilang, Tuhan, aku siap mendengar. Kalau kau berbicara, silakan berbicara. Pulang. Langsung saudara saya, iya Tuhan, aku akan pulang. Lalu saya tanya, kenapa saya pulang? Karena pikiran saya begini, kalau hanya baru beberapa belum ada setengah jam saya di ladang, saya bilang nanti saya pulang, orang tua kan bilang ngapain?
Lalu saya tanya, Tuhan, ngapain pulang? Lalu Tuhan berbicara melalui Roh Kudus dalam hati saya, pulanglah, nanti saya jelaskan. Akhirnya saya permisi sama orang tua, lalu saya pulang. Ada penting, apa itu? Nanti saya jelaskan. Karena saya nggak tahu apa maksudnya saya pulang. Dan saya pulang, saya pun bingung, ngapain pulang? Saya pulang, jadi rumah kami itu ada kiri kanan rumah, ya, tapi kiri kanan tetangga kami ini pedagang. Anak-anaknya sudah pergi semua sekolah, dan di belakang rumah kami itu dipagar awak semua. Lalu sumur ada di belakang. Lalu waktu saya duduk di ruang tamu, Tuhan, aku sudah pulang, apa yang harus kubuat? Lalu saya tenang untuk mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba saudara, saya dengar suara menjerit-jerit dari belakang. Dan suara itu saya dengar, itu suara adik saya. Adik saya ini belum sekolah, masih TK, jadi tinggal di rumah. Yang lain adik-adik saya yang sudah sekolah pergi. Jadi ada 2 orang di rumah kami, yaitu adik saya perempuan yang belum sekolah, kami suruh tinggal. Tiba-tiba saya ke belakang, saya lihat, bang, itu adik sudah masuk di sumur. Dan saya segera tahu dan tidak panik, oh untuk ini rupanya saya disuruh pulang. Kebetulan sumur kami itu jernih, bisa nampak sampai dasarnya itu. Saya lihat udah tenggelam di bawah itu. Karena saya sudah tadinya disuruh Tuhan pulang dan saya siap mendengar, begitu adik saya nangis-nangis, begitu saya datang, ada apa? Ini adik sudah tenggelam di dalam. Saya melihat, lalu saya masuk ke sumur, lalu saya keluarkan dia. Kalau saya tidak mendengar suara Tuhan, adik saya perempuan mati tenggelam. Karena pasti tidak ada yang menolong, karena tidak ada orang di rumah kami, tetangga kiri kanan kamu tidak ada, dan tidak akan melihat. Akhirnya adik, gitu-gitu aja dia nggak bisa. Ya, maka aku bilang mendengar suara Tuhan, suara hidup mati. Nah, itu salah satu contoh pentingnya mendengar suara Tuhan. Kita selamat, kita berhasil, kita bertumbuh, kita menang kalau mendengar suara Tuhan. Nah, itu dia ya. Terus melalui Roh Kudus, saya sudah jelaskan tadi. Terus melalui malaikat datang menyampaikan suara Tuhan. Ya. Terus melalui binatang, bisa melalui binatang, keledai memperingatkan Biliam, ya. Dan Tuhan bisa berbicara, tetapi sering dia berbicara seperti yang saya bilang, melalui Bapak rohani dalam ibadah, atau ketika seorang anak rohani di rumah rohani terkonek dengan Bapak, dia terlatih mendengar suara Tuhan. Karena ketika firman Tuhan disampaikan oleh Bapak rohani, dia sedang menyampaikan frekuensi suara yang sama dengan suara Tuhan. Makanya kalau kau nggak bisa mendengar suara Bapak rohanimu dengan baik, maka kau tidak akan bisa mendengar suara Tuhan, apalagi sampai terlatih. Nah, kasus Samuel menjadi nabi, saudara kalau perhatikan sejarahnya ini contoh yang sangat kontradiktif. Karena Samuel ini bapak rohani bangsa Israel, termasuk dia adalah dititip oleh ibunya di rumah rohani, dibina oleh si Imam Eli. Sementara Imam Eli ini punya keluarga yang tidak bagus, anak-anaknya bandel terus, ya, tidak bagus lah. Dan si Imam Eli ini juga, ya, pokoknya dia lagi buta dan tidak pernah lagi mendengar suara Tuhan. Bahkan matinya pun tragis, dia kan jatuh dan patah lehernya, mati dia kan. Namun saudaraku, dan si Samuel kecil ini mulai kecil dia lepas dari menyusu dari ibunya, sudah diserahkan ibunya dia untuk hidup di bait suci di bawah bimbingan bapak rohani yang namanya Imam Eli. Coba bayangkan kontradiksinya. Kenapa bisa berhasil Samuel mendengar suara Tuhan, menjadi nabi yang hebat, nabi terbesar di bangsa Israel, dibina oleh seorang bapak rohani di bait Allah yang model begituan, yang keluarganya nggak karu-karuan. Jadi kalau bangsa Israel bawa domba,
bawa lembu persembahan, lalu akhirnya ini anak langsung ambil di daging itu, ya dipangganginya, dimakannya, rusuhlah pokoknya. Tetapi Samuel kok bisa ya bertumbuh rohaninya sampai menjadi seorang nabi? Kalau menjadi seorang nabi itu kan sudah hebat rohaninya itu ya, bukan bayi lagi, sudah dewasa rohaninya. Di tengah-tengah pelayanan bapak rohani yang model begini, nggak bisa dengar suara Tuhan lagi, udah buta lagi, kegemukan lagi, terus anak-anaknya semua amburadul lagi, tapi dia bisa berhasil bertumbuh rohani menjadi nabi. Kenapa bisa begitu? Maka aku bilang kepada kita, masalah itu nggak pernah menjadi masalah bagiku kalau aku nggak bermasalah. Yang sering kita lempar masalah, ketika kita bermasalah, kita anggap masalah itu dari luar. Tidak. Masalah itu tidak menjadi masalah bagiku asal aku tidak bermasalah. Haleluya. Coba bilang dulu, biar ngerti dulu ini. Masalah itu tidak menjadi masalah jika saya tidak bermasalah. Aku bisa berhadapan dengan masalah dengan cara yang benar. Aku menghadapinya, aku menang tanpa bermasalah. Jadi masalah itu dari mana sebenarnya? Ya, kita sendiri yang membawa masuk. Seandainya ada orang mencak-mencak, memaki-makimu, membilang kau gila, membilang kau jelek, dia mencak-mencak, joget-joget, apakah kau harus gila? Tapi kalau kau terima itu, jadi bermasalah hatimu, kau bisa jadi gila. Makanya banyak orang mendengar fitnah, mendengar gosip, jadi stres dia. Akhirnya naik darah tingginya, naik gula darahnya, opname dia, mati dia. Kenapa? Memang kita berhadapan dengan masalah, tapi itu sebenarnya belum masalah sebelum kita bermasalah. Masalahnya sikap kita, cara pandang kita, apa yang kita dengar masuk ke pikiran, diolah sehingga kita rasakan, sakit kali hatiku, udah sampai di hati lagi. Kalau udah sakit hati nggak ada dokter yang menyembuhkan, harus Yesus datang kepada Yesus. Kalau enggak, membusuk hati. Makanya hati busuk namanya. Maka timbullah dendam, kepahitan, akar pahit, dan akhirnya itu akan merusak jiwamu dan nampak dalam tubuhmu, kau jadi sakit-sakitan. Karena itulah makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ berbangsa kehidupan. Dalam bahasa Bapaknya bagus sekali itu bahasa. Ya. Siang saluhut si jagau. Dari semua yang perlu kita jaga. Kita bisa jaga penampilan, jaga pakaian, jaga semua, jaga pola makan, itu bagus. Tapi dari semua yang perlu kita jaga, katanya lebih dahulu jaga hatimu. Kenapa? Dari situ terpancar hidup. Apa yang keluar itu meluap dari hati. Itu sebabnya kau tidak akan bermasalah meskipun kau berhadapan dengan masalah, asal kau jangan bermasalah. Haleluya. Tapi kalau kau sudah bermasalah, ada masalah itu di pikiran, ada masalah itu di hatimu, maka kau sedang bermasalah. Dan jangan cari di luar, selesaikan dari dalam. Maka kamu harus datang. Kalau masalah itu adalah kesalahan, langsung bereskan. Kau langsung mengaku datang sama Tuhan rendah hati. Kalau masalah itu berhubungan dengan orang lain, kau perlu memaafkan orang lain atau kau perlu minta maaf sama orang lain. Kalau itu berhubungan dengan Tuhan, langsung datang rendahkan diri dan minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Lalu ubah pikiranmu, lakukanlah apa yang benar. Maka selesai. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Jadi kita boleh berhadapan dengan masalah, tapi kita tidak bermasalah asal kita jangan bermasalah. Kenapa kita bisa bermasalah? Karena kita masuk itu masalah ke dalam pikiran kita sampai ke hati kita. Kenapa kok Samuel bisa bertumbuh di gereja yang pendetanya yang model begitu? Sampai jadi nabi hebat, nabi besar, bukan nabi kecil.
Nabi Samuel namanya. Karena dia, tapi itu karena Imam Eli sebenarnya. Tapi tidak luput Imam Eli ini sebagai bapak rohaninya dari keturunan. Bukan maksudnya bagus itu, tidak. Karena cara pandang Samuel ini fokus dengan Tuhan dan firman. Amin. Seringkali kita ke gereja karena tidak fokus dengan Tuhan dan firman, jadi yang lain yang iblis pakai untuk membuat kita jadi tidak mengalami hal-hal yang dari Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya cara pandang kita menentukan. Makanya jangan terlalu sensitif peka terhadap kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, dosa kesalahan orang lain. Ngapain kau urusi dosa kesalahan orang lain? Kalau mau kau urusi, doakan. Kalau kau mau urusi, teguran empat mata. Kalau mau kau urusi, kasih nasihat, teguran dengan kasih. Kalau tidak, lebih bagus jangan kau urusi, jangan kau lihat. Karena itu berdampak negatif. Karena apa yang kau dengar yang negatif, kau lihat yang negatif, kau respon yang negatif, bahaya masuk ke pikiran, masuk ke hatimu, jadi kau bermasalah. Jadi bukan hanya orang yang bermasalah itu yang kau lihat, kau jadi bermasalah. Karena cara pandangmu sudah salah, cara mendengarmu, cara melihat, cara menilaimu sudah salah, sehingga hati pikiranmu terkotori. Makanya jangan semua dengar cakap. Mau dibilang kau gila gini-gini, gak usah kau masukkan ke hati pikiran. Jangan kau rasakan itu. Rasanya kok sakit, kau masukkan pula, ya sakit lah. Dan kau tidak akan gila. Walaupun 1 miliar orang bilang kau gila, gila, gak gila kau. Tapi kalau kau pikirkan itu betul-betul jadi gila kau 1 miliar. Lebih bagus kau dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak kali orang pekahnya suara Tuhan enggak, tapi suara yang enggak. Ya kan? Setiap kita, apalagi kita anak Tuhan, banyak yang baik dalam diri kita, hanya belum sempurna. Ya itu aja. Sehingga kau tidak bermasalah dengan orang lain. Tapi kalau terlalu kau cari tahu, apalagi tukang gosip, kamu cari tahu ya kan? Eda, ceritakan dulu Eda. Apa? Kayaknya kamu di telepon katanya kamu makan besok di gelas batu. Apa ceritanya Eda? Tolong dulu Eda. Ingin tahu. Tak usah aku ceritakan, nanti jadi sakit atau enggak sakit hati udah. Ceritakan dulu ya. Tapi kita dua aja ini ya, jangan kesal sama orang ya. Jadi tiba di Habruta, nggak ditanya apa firman Tuhan. Aku nggak datang gereja, aku nggak datang konser. Apa firman Tuhan? Tolonglah. Nggak begitu sih. Tapi kalau ada cakap-cakap yang agak duniawi, yang agak ini, apalagi menyinggung dirinya, diperjelas. Kalau bahasa matanya buka tumpul dulu. Saya jelas-jelas dulu. Apa gunanya? Dan kau dengar dengan sesama, kau perhatikan, kau olah di pikiran, masuk ke hati. Ada gunanya. Kau berhadapan dengan masalah, orang yang bermasalah, orang yang salah, tapi karena cara pandangmu salah, ikut kau bermasalah. Kenapa bisa Samuel di keluarga yang broken home, dia tinggal di sana sebagai orang yang dilatih dari sana oleh bapak rohani yang model begitu, tapi dia bertumbuh bahkan sampai akhirnya si bapak yang pernah mendengar suara Tuhan namanya Imam Eli, hanya masa tuanya dia sudah nggak karuan lagi, nggak bisa dengar suara Tuhan. Bahkan melalui Imam Eli lah lolos dan terlatihnya Samuel mendengar suara Tuhan sampai jadi nabi. Banyak sekarang saudaraku, Tuhan sudah bangkitkan para pemimpin-pemimpin rohani yang bagus, tapi anak-anak di gereja semua tak bagus. Di mana itu? Nah, saya percaya itu semua karena cara pandang kita. Kita kurang sensitif, kurang terlatih mendengar hal-hal yang baik, apalagi suara Tuhan. Gak bisa kau terlatih menjadi seorang yang peka dan tajam, akurat membedakan suara Tuhan sebelum kau bisa
cara pandangmu terhadap pemimpinmu, Bapak rohani. Bahkan menghadapi masalah kau tidak akan bisa menang. Tapi kalau kau bisa menghadapi dengan cara yang benar, cara pandang apalagi sesuai dengan firman Tuhan, bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Haleluya. Kita teruskan. Lanjut. Hambatan dalam mendengar suara Tuhan. Apa itu? Pertama, karena memiliki roh ketidaktaatan, hati yang tidak taat. Ya. Bisa saja dia belum lahir baru, atau dia sudah lahir baru, tapi hatinya dan hidupnya tidak ada ketaatan. Karena Tuhan mau berbicara sama kita, rajin berbicara kepada kita. Kalau dia dengar, kita bakal melakukannya. Saudara kan malas memberi nasihat sama orang yang gak mau kan? Ya kan? Ada satu orang keluarga yang tiap hari berkelahi, tiap hari berkelahi. Ya lalu didamaikan, tiap hari berkelahi. Lalu akhirnya saya temukan lagi ini keluarga berkelahi. Lalu saya diskusilah sama ada keluarganya. Ayo dulu kita tolong dulu. Ini saya lagi bermasalah di keluarga. Dia bilang aku udah bosan, malas aku nasihat. Gak mempan lagi kita nasihat. Udah terus aku ke rumahnya, udah terus aku nasihatin. Nggak ada digubris, gitu-gitu aja capek aku. Jadi Tuhan kalau berbicara, ya lihat dulu posisi rohani kita. Apakah kita mau mendengar dengan baik? Apakah kita mau bakalan melakukannya? Kalau enggak, dia akan berbicara. Nah percuma, Tuhan tak mau berbicara kita. Karena mau menasihati orang, apalagi itu tetangga kita misalnya, kita nasihati, jangan lagi itu begitu, jangan buang sampah. Malas kita menasihati ini kalau memang dia nggak pernah bisa mau mendengar dengan baik, nggak pernah dia mau melakukannya. Jadi maka orang yang memiliki roh ketidaktaatan dan tidak bakalan melakukan firman, nah Tuhan jarang, bahkan Tuhan nggak mau bicara. Kalau Tuhan nggak bicara, dari mana iman kita? Dari mana kita tahu berjalan bersama Tuhan? Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari mana iman kita bisa bertumbuh? Hidup mati ditentukan kita mendengar suara Tuhan. Adanya roh ketakutan, takut, jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Jangan. Jadi ketika Tuhan berbicara, kita belum tahu pasti karena kita sedang belajar, boleh kita uji. Nanti ada cara-cara mengujinya. Terus adanya dosa yang belum diselesaikan. Ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan kurang panjang tanganku untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengar, tapi yang merupakan penghambat pemisah antara aku dan kamu, dosa dan kesalahan. Jadi dosa membuat orang belum bisa, bahkan tidak mampu mendengar suara Tuhan, ya. Apalagi orang sudah kepahitan dendam, itu sulit mendengar suara Tuhan, tapi sangat gampang mendengar suara gosip. Makanya jangan coba bergosip dengan orang yang dendam. Wah, pokar ya, pasangnya kalau bisa 3 telinganya, hanya 2 ya, 3 pasang, kan? Apalagi yang diceritakan ini adalah orang yang pernah menggosipi dia, yang buat dia sakit hati. Kamu kabar si Anu Pak? Siapa itu? Si Anu. Oh ya, apa itu? Oh, bukan itu. Enggak. Ada suara Tuhan, dia nggak bisa dengar. Terus ini penghambat. Oke. Untuk mengerti suara Tuhan perlu memperhatikan beberapa hal yang sangat penting. Ini caranya kita menguji. Suara Tuhan tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah dan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, nggak bisa bertentangan dengan sifatnya Tuhan dan tidak bisa bertentangan dengan Alkitab atau firman yang tertulis di Alkitab. Yang seterusnya, apa yang Allah katakan pasti terjadi. Suara Allah murni dan Allah bukan pendusta. Firman adalah terang yang sesungguhnya. Begitu Tuhan berbicara, terus melek mata kita, terus tahu, kita bisa melihat. Jadi melalui firman Tuhan kita bisa melihat jauh, bahkan ke masa depan.
Ya, tiba-tiba kita sadar segala sesuatu karena firman itu seperti terang. Bahkan terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi. Nah. Yang kedua, suara Tuhan selalu untuk kemuliaannya. Suara Tuhan bertolak belakang dengan kehendak daging kita dan pikiran kita. Jadi suara Tuhan gak selalu, apalagi pikiran kita masih duniawi, belum banyak dirubah oleh firman. Suara Tuhan seringkali bertentangan dengan keinginan daging, dengan pikiran kita. Tapi kalau sudah diubah, kita dengan cepat tahu kehendak Tuhan ini dari Tuhan. Ya. Jadi suara Tuhan itu mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Jadi tidak merendahkan, tapi memuliakan Tuhan. Menyatakan Tuhan itu hebat ketika kita mendengar suara Tuhan. Makanya orang mendengar suara Tuhan menjadi takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, bahkan sampai mengagumi dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terus, suara Tuhan berhubungan dengan tanggung jawab manusia. Jadi kita kalau dengar suara Tuhan, kita diajak betul-betul melakukan tanggung jawab kita. Misalnya, kata Roh Kudus, kau gak bisa memperlakukan istrimu seperti itu, nanti doamu gak menjawab. Kau harus mengasihi seperti aku mengasihi. Nah, selalu begitu ya. Tuhan berbicara sesuai dengan tanggung jawab manusia. Tuhan berbicara sesuai dengan bidang yang kita pegang. Contohnya Allah berbicara kepada Yehiskiel untuk dia menjadi penjaga Israel. Jadi dia sedang mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai seorang ibu atau istri, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Tuhan berbicara. Terus 4, suara Tuhan bertujuan kepada kesempurnaan. Jadi membuat kita sempurna, tidak meleset. Makanya apa saja diperbuat orang mendengar suara Tuhan berhasil. Haleluya. Dan firman Tuhan sempurna. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan sedang menyempurnakan kita, cara berpikirnya, perasaannya, sikapnya, cara pandangnya. Kalau kita melakukannya, itu jalan kita itu sempurna, saudara. Nah, firman Tuhan itu sempurna. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang disuruh Tuhan, maka pasti berhasil. Itu sebabnya orang yang merenungkan firman siang malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada isinya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya. Jadi kalau mau sukses dengan suara Tuhan lakukan, pasti berhasil. Karena firman tidak pernah gagal. Kalau kita melakukan firman dalam kehidupan kita, maka kita pasti berhasil. Dan itu akan menyempurnakan kita. Maka kita nggak bisa bertumbuh semakin bagus kalau tidak mendengar suara Tuhan. Terus, suara Tuhan menegur semua jenis dosa. Jadi kalau Tuhan berbicara, dia menegur, dia menerangi, dia mengkoreksi kita. Ya, Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Allah berbicara untuk menegur dan menumpas semua jenis dosa. Ya, makanya kalau orang nggak mau bertobat, biasanya tersinggung dengan firman yang menyinggung dia. Dan itu disukai oleh orang-orang Kristen daging, orang-orang Kristen yang hanya memanfaatkan Tuhan, orang Kristen hanya menganggap Tuhan itu juru selamat, tukang bantu gitu. Dan banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, yang dicari dunia itu menjadi tambahan sama kita. Jadi kalau kita memang mau menyenangkan Tuhan dalam ibadah, kita cari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau mendengar suara Tuhan, berkat itu sudah pasti datang. Tapi jangan sebaliknya. Karena kalau sikap kita salah, di samping Tuhan enggan bicara, kalau dia berbicara pasti menegur kita dia. Ya, kalau kita egois, kita nggak mau bertobat, kita sombong, pasti marah dengan Tuhan. Ya, jadi yang disukai oleh orang-orang seperti ini adalah khotbah yang cocok dengan pikirannya, cocok dengan perasaannya, cocok dengan keinginannya, cocok dengan rencana kehendaknya. Nggak boleh, kita harus berubah, harus kita cocokkan pikiran kita, kehendak, perasaan, rencana kita kepada firman. Jangan firman yang mencocokkan diri sama kita. Kita yang menselaraskan diri kepada Tuhan.
Dan firman itu akan menempel. Nah, jangan heran, ya. Kadang-kadang Tuhan suruh saya menyampaikan khotbah, wah kok kayak menyinggung Bapak ini. Ya, firman itu dibilang seperti tajam, seperti pedang bermata dua, sanggup memisahkan sumsum kita, roh dan jiwa kita. Iya. Nah, itu bagus. Semakin tajam pisau operasi, semakin cepat operasi. Jangan coba mau ngoperasi, misalnya mengangkat tumor di dalam perutnya pakai pisau yang gak tajam. Wah, ngeri itu. Harus tajam-tajam. Kalau bisa sekali gini, seret terbelah perutnya, lalu buka langsung sak, langsung diangkat cepat. Ya, kita bilang memang dokter itu kejam, enggak. Ya, nggak boleh pisau ini. Nggak boleh. Harus tajam. Dan firman itu lebih tajam dari mengoperasi itu. Lebih tajam dari pisau manapun. Tapi sebentar, kalau kita rendah hati, akhirnya kita akan terselamatkan. Haleluya. Terus, iya. Jadi kita sudah belajar mendengar suara Tuhan. Nah, saya bersaksi lagi. Jadi artinya kalau kita belum bisa mendengar suara Tuhan, itu artinya kita belum mengerti sebenarnya firman. Firman ini nggak bisa hanya kita baca lalu kita secara teologis tahu, nggak bisa. Ya, salah satu yang semalam kami dua puasa, tiba-tiba saya tahu gitu. Dan itu satu kewahyuan. Kejadian berapa itu semalam? Yang itu puasa yang saya bagikan. Kejadian berapa itu semalam? Saya mau bagikan. Itu saya luar biasa ini. Gitu. Kejadian ya semalam itu ya. Oh, yang kita baca itu yang kita baca dari apa? 1 Petrus. Ayo coba kita lihat. 1 Petrus. Ini bagus ini. Nanti diterangkan di kaum ibu lagi nanti. 1 Petrus 3 ya. Ayat 6. Iya. Dikenakan ketujuhnya ya. Iya. Ayat 6-nya sama ibu-ibu ini, ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Di samping Abraham itu suaminya si Sarah, juga dialah bapak rohani juga bagi bangsa Israel. Bagi Sarah juga dia bapak rohani, dan dia seorang nabi, dan dia juga seorang raja. Tapi kalaupun bukan nabi, bukan raja, memang suami adalah kepala, raja dalam rumah tangga lah ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, yang saya dapat di sini luar biasanya adalah ketika seorang istri taat kepada suaminya dalam Tuhan dan sampai penghormatannya seperti ini, menghormati dia seperti seorang menghormati Tuhan. Jadi si Sarah itu manggil suaminya itu Tuhan, ya, menamai dia tuannya. Ya. Padahal sebenarnya menurut Alkitab, suami istri itu di mata Tuhan sama, bukan lebih rendah istri, lalu suami lebih tinggi, atau istri lebih tinggi, suami nggak, sama, sederajat itu di mata Tuhan. Hanya fungsinya beda. Suami itu kepala, istri penolong. Ya, seperti Bapa, Anak, Roh Kudus. Samanya Bapa, Anak, Roh Kudus level Allah. Cuma dalam fungsi Bapa sebagai sumber, Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus sebagai penolong. Tapi satu level, fungsinya sama. Jadi bukan lebih rendah wanita. Ya. Namun Sarah ini taat kepada Abraham
berkata Abraham itu tuannya. Nah, kalau ada wanita yang seperti ini, keturunannya luar biasa. Ibu-ibu satu aja, enak aja. Haleluya. Karena yang duluan berbuat dosa wanita, walaupun tanggung jawabnya ada pada pria, tapi yang melahirkan anak yang luar biasa itu wanita. Tapi wanita ini bisa melahirkan anak yang luar biasa kalau dia taat kepada suami dalam Tuhan dan hormatnya sampai menganggap suami itu Tuhan, maka dia melahirkan anak. Maka kalau ibu-ibu dalam rumah tangga seperti ini, maka dia akan memiliki keturunan yang luar biasa, seperti keturunan Sarah. Nah, janji ini berlaku kepada kita juga yang taat. Haleluya. Amin. Makanya jangan mau melawan suami. Amin. Tapi Pak, gak usah pakai tapi. Nah, kita bilang kalau istri berhiaskan hiasan rohani, yaitu lemah lembut dan tentram, maka pasti dia memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kalau suaminya hidup pun dalam kegelapan, terang lebih berkuasa dari gelap. Terang akan menguasai gelap, gelap tidak pernah bisa menguasai terang. Maka Alkitab Perjanjian Baru bilang istri yang semacam ini tanpa perkataan bisa memenangkan suami. Istri yang seperti ini akan memuduskan, menyelamatkan suaminya. Haleluya. Bahkan dikatakan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Tidak pernah ada ibu-ibu di Alkitab bisa melahirkan anak yang luar biasa yang terus berantem sama suaminya. Ada. Maria yang melahirkan Yesus. Semua tidak pernah ada istri-istri yang tidak baik. Nah, ibu-ibu lakukanlah itu. Demikian juga kamu, hai suami. Nah, itu kan hidup biasa dengan istri. Seperti apa? Mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Ini baru pria ilahi. Haleluya. Kalau mengasihi karena cinta, karena rambutnya bagus, matanya cantik, kulitnya cocok, wajahnya menawan, senyumnya waduh. Kalau hanya itu belum. Orang dunia pun bisa cintanya seperti itu. Tapi kalau bisa kita menerapkan bagaimana Tuhan mencintaiku, mengasihiku, dan kita terapkan itu kepada istri, inilah pria ilahi. Ini namanya the man of God. Haleluya. Dan pria yang seperti ini akan diberkati luar biasa. Keturunannya perkasa di bumi. Haleluya. Jadi mendengar suara Tuhan. Ini salah satu suara Tuhan sama ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Apakah saudara bisa mendengar itu? Atau enggak masuk? Sederhana sekali keluarga diberkati. Terima firman, rubah dirimu, pandang suami dengan cara memandangnya Tuhan. Cara pandang suami istrimu seperti firman Tuhan katakan. Jangan yang jeleknya aja. Saya ulangi lagi. Kenapa dulu kau mati-matian mau nikah sama dia, ingin bersama? Rasanya hidupmu akan hampa tanpa dia. Cintamu melebab sama dia, sampai dilarang orang tuamu kau nggak apa. Pokoknya makin kau lihat makin cinta kau. Makin kau dengar makin cinta kau. Makin dekat makin cinta. Iya kan? Sampai baru sehidup semati aku dengan begitu. Rasanya aku mati kalau gak bersamamu. Sehingga kau menikah dengan dia. Dan mungkin ada orang bilang, mau kali kau sama itu. Ini kesal lemahnya, kau gak peduli. Karena cintamu, pandanganmu terhadap dia positif semua. Makin kau lihat makin cinta. Iya. Iya kan? Belum mau tuh sih. Dia nggak letih katanya kan. Tapi kalau udah cinta, nggak peduli.
Tetapi orang yang sama akhirnya kau benci 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kau beralih memperhatikan, menangkap, memikirkan, menerima, memasalahkan kelemahan kekurangannya. Kau tidak fokus lagi dengan kelebihan. Kalau kau fokus dengan kelebihannya, kau akan mengalirkan energi positif kepada pasanganmu dan pasanganmu akan semakin sempurna. Tapi kalau kau melihat kelemahannya lebih banyak dan memperbincangkan, mempermasalahkan, mengomongkan, menjengkelkan kelemahan kesalahannya, kau sedang melepaskan energi negatif. Makanya kamu cubit-cubitan, hentak-hentakan, pukul-pukulan, bacok-bacokan dan mati-mati masuk neraka. Orang yang sama. Apakah dulu waktu kau jatuh cinta sama dia gak ada kelemahan itu? Ada. Bukan setelah 10 tahun baru kelemahan itu ada. Ya, sudah ada itu dulu. Hanya kau gak peduli. Ada orang tua bilang jangan menikah sama dia. Gak mau. Kalau gak mau mama bunuh diri aku, kau bilang. Kalau gak mau lari kamu. Lari kau itu maksudnya. Tapi kenapa setelah menikah cerai aja lah kita. Susahnya rupanya aku bersama. Kalau aku tahu kau kayak gini. Padahal kelemahan itu sudah ada, cuma kau gak peduli. Karena kau tambah masalah kepada dia, karena kau terus memancarkan energi negatif. Terus kau lukai, udah dia salah kau salahkan lagi. Udah dia terluka kau lukai lagi. Siapa orang kalau kumisnya dijunjungi nggak sakit, nggak marah? Kau bilang kelemahannya. Apalagi tanda kutip kan, si wanita lebih jauh cari uang kan. Uang dipakai iblis lah menjadi tuan yang menghantam ya kan. Ya, jadi saudara bukan itu sebenarnya. Ya, alirkanlah energi positif. Cara pandangmu. Ketika kau alirkan dia positif, kau lihat dia ada cara pandang firman Tuhan, kau akan menyatu dan menyempurnakan pasanganmu. Maka kita bilang tidak baik seorang diri. Berarti kalau berpasangan, kalau seorang diri tidak baik, berarti kalau berpasangan baik. Kenapa? Dimulai dari cinta, diakhiri dengan kasih Allah. Sempurna dia. Amin. Lalu rukunlah kamu, bukan karena sudah sempurna, bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada kelemahan suamimu. Tuhan yang bisa mengubah dia, bukan kau. Tapi Tuhan pakai kau mengubah dia dengan memancarkan energi positif, yaitu kasih dan kebenaran firman. Tadi wanita sudah dibilang, ketika wanita taat kepada suaminya dalam Tuhan dan tunduk kepada suaminya seperti seorang tuan diperlakukan suaminya, lalu dia memiliki roh lemah lembut dan tenteram, dia mengalirkan terang ilahi, dia terang mengalirkan kemuliaan Allah, energi positif tanpa kata-kata. Suami bertobat. Saya Alkitab yang bilang, ayo menangkan suamimu yang belum dimenangkan, sempurnakan suamimu yang belum sempurna. Mulai dari dirimu, jangan cari masalah. Jadi kalau suamimu belum sempurna, bukan masalahnya hanya di suamimu, masalahnya kau belum bisa melepaskan energi positif karena cara pandangmu negatif, karena terus peka melihat kelemahan. Kau tambahi lagi kelemahan. Haleluya. Maaf saudaraku, di rantau perapat di mana-mana sampai saat ini terjadi hal-hal yang menggemparkan gereja, anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan. Ya, kok bisa sampai sudah seorang pendeta, sudah anak Tuhan, sudah tua, bisa melakukan perbuatan asusila, terjadi kasus perzinahan. Itu semua masalah dimulai dari rumah tangga. Baru-baru ini kami dikejutkan di GPDI, seorang pemimpin, dan gayanya, waduh pokoknya istilah orang Batak, tongang maibana, maafkas. Saudaraku sudah melakukan perzinahan berkali-kali, tak bertobat, lebih dari 5 kali. Waktu saya mendengar itu di kelas, saya tanya sama teman, kenapa bisa kok sampai dipecat dia?
diceritakan begini, ngeri sekali. Saya tahu ketika saya mendengar itu pasti masalah. Dia sedang bermasalah dengan istrinya. Dan itu banyak di rantau ini udah berapa itu sampai ada gereja tutup. Baik anak Tuhan, ya di Padang Laban dulu ada sampai saya pecat itu dari gereja. Dia di Gambang. Kenapa saudaraku? Iblis sedang bermain dan dia pakai hal-hal negatif melumpuhkan, melemahkan cintanya kepada pasangannya. Ketika kau nggak cinta lagi sama pasanganmu, iblis sudah akan bermain dengan kau. Kalau jatuh dalam dosa itu, udahlah, ayo bangkit. Ya bisa sih bisa, tapi kau harus bayar mahal. Nah oleh sebab itu berjaga-jaga berdoalah, jangan jatuh dalam. Tapi semua itu dimulai dari cara pandang. Jadi selamatkanlah suami, selamatkanlah istri, apalagi yang muda-muda. Dan yang tua juga tidak terlewat. Iblis akan hantam siapa yang bisa dihantam. Ya, tapi ingat, kita mudah mengalahkannya. Karena firman dalam diri kita kuat menolong kita. Amin. Roh Kudus yang dalam diri kita terlalu jelas cara kepada kita. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, hanya satu hardikan aja, jangan, kita akan mundur, tinggal terbentar ke belakang. Tapi kalau kita tak peka lagi, terdengar, ambil aja, tidak ada yang lihat, ambil aja, tidak ada yang tahu. Sampai ditutupnya matamu, sampai akhirnya kau dipermalukan sekampung, sekota, sedunia. Iblis itu licik sekali, dia menjatuhkan kita. Kalau bisa bunuh, apa? Curi, bunuh, binasakan sampai masuk neraka itu ya. Jangan. Maka mendengar suara Tuhan membuat engkau terjatuh, terjaga. Nah orang yang mendengar suara Tuhan akan mampu melakukan firman Tuhan. Orang yang sudah makan nasi akan buat bekerja. Ketika kau mendengar firman Tuhan, kau sedang makan makanan rohani yang membuat kau kuat dari dunia ini, lebih kuat dari setan sekalipun. Dan imanmu mengalahkan dunia. Dan iman itu berasal dari mendengar suara Tuhan. Jadi jangan takut. Amin. Mau setan apa, mau apapun, kalau kita terus menerima firman. Tapi tanpa firman tidak bisa kita. Semuanya Tuhan bekerja dimulai dari firman. Maka dengarlah firman dengan baik. Haleluya. Nah saya percaya ke depan kita akan mengalami terobosan ini kalau kau mulai baik-baik mendengar suara Tuhan. Baik-baik mendengar suara Tuhan. Fokus ya. Anak sekolah minggu diajari apa itu fokus? Fokus. Ya coba kita. Kayak mana abah-abahnya? Tepuk fokus. Ya coba. Gimana? Tepuk fokus. Mendengar, melihat, sungguh-sungguh fokus. Sejenius-jeniusnya otak orang, kalau nggak mendengar guru matematikanya nggak akan ngerti. Ya, jadi harus fokus. Amin. Karena hidup matimu ditentukan oleh firman. Saya bilang, kenapa orang jatuh seperti itu? Dia nggak mendengar suara Tuhan lagi. Hatinya udah ada dosa, udah ada kepahitan. Saya jamin damai sejahteranya nggak ada. Kalau damai sejahtera nggak ada, apa yang mau dibawa? Padahal anak Tuhan ciri-cirinya salah satu berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak. Jadi anak Allah membawa. Kenapa dia bisa membawa damai? Ada kebenaran sama dia. Ada kebenaran di otaknya, ada kebenaran di mulutnya, ada kebenaran di hati, di perasaannya, di kehendaknya, di kemauannya, di tindakannya. Ada damai. Dan itulah yang kita bawa sama orang. Kalau kita suami membawa damai sama istri, mau gak istri menerima? Mau kali lah, dunia ini butuh damai. Haleluya. Jadi kita bawa damai. Tapi gak mungkin kita bawa damai sama pasangan kita, sama orang lain. Kalau kotor di sini, yang salah di sini, yang kotor di sini, yang baik di sini, nggak bisa. Di mana ada kebenaran, ayo bawa damai lah. Kalau sudah damai, jadi rukun. Kalau sudah rumah tangga rukun hidup, walaupun
masih sedikit uang, masih banyak masalah, katakan masa lalu masih belum sempurna. Kalau sudah ada damai, apa kata Tuhan? Kesanalah. Diperintahkan Tuhan apa? Berkat. Berkat kehidupan berapa lama? Untuk selama-lamanya. Kalau berkat itu satu tetes-tetes untuk air, itu jadi melimpah itu nanti. Kayak apa itu saya lihat apa orang ambil tuak, potongnya itu kan tetes-tetes nih, tek. Rupanya nanti dikumpulnya udah satu drum dia. Nah, jadi kalaupun berkat itu nggak tercurah, busuk gitu kan, tek pun pasti jadi penuh itu, apalagi Tuhan bilang, buka tingkap langit, curahkan katanya kan. Iya, pasti kita berlimpah-limpah. Amin. Siap membawa damai? Bawalah, milikilah kebenaran. Kalau nggak benar di sini, ngomong nggak benar, isi hati nggak benar, perasaan keinginan nggak benar, tindakan nggak benar, nggak ada damai. Lawan damai apa? Apa lawan damai? Rusuh dia. Di gereja dia merusuh, di rumah dia merusuh, di keluarga dia merusuh. Kalau dipancing perang langsung. Tapi berbahagialah kita anak Tuhan karena kita bawa damai. Amin. Kita akan diberkati Tuhan nanti. Rezeki itu tak usah ditanya sama dukun. Ciptakan aja rukun di rumah tangga. Dengan kebenaran kau bawa. Makanya kalau suamimu salah, jangan salahin lagi. Kasih firman. Istrimu salah, jangan salahin lagi. Karena kau bilang, kau salah. Ya, gak bisa berubah dia. Ya, katakan, sampaikan, praktekkan, berikan hal-hal yang positif, bawa damai. Semua orang suka. Amin. Mari kita berdoa.